Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur hanya milik Allah yang Maha Ghaffur. Salawat serta salam semoga tetap tercurah terlimpah kepada pimpinan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam. Mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan ini siang ini tanggal 15 April 2020 kita sedang melaksanakan kegiatan PCT Vietnam. Alhamdulillah pada kesempatan ini siang ini saya perkenalkan diri, mohon perkenalan diri. Nama saya Ujang Kosmara, SPD, instansi saya di SMK Anur Ibun. Alamat saya Peru Majalaya Residen. Mungkin kali ini kami akan membahas yang akan dibawakan oleh Bapak Arif ya, selaku presenter. Kita akan membacakan dulu profilnya. Nama Arif Zainal Mustafa, tempat tanggal lahir Bandung 15 September 1982, institusi MA Al-Ikhlas Cicalengka. Organisasi fungsionaris Yayasan Pendidikan itu Umah. Kedua, Sekretaris KKM-an 2 Bandung. Yang ketiga, Wakil Kepala Sekolah KKM MA Kabupaten Bandung. Juga izin mengenalkan rekan saya, moderator Pak Aden. Nama lengkap Aden Hafid Hidayatullah. Tempat dan tanggal lahir Bogor 22 Mei 1993. Alamat Perum Villa Mutiara Limanggung Kabupaten Sumedang. Asal instansi SMA Bina Umat Cicalengka. Untuk menghemat waktu saya mungkin akan menyerahkan kepada rekan saya Bapak Aden. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Ujang ya yang sangat bersemangat. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang bapak-bapak hebat dan ibu-ibu hebat, dan khususnya selamat siang juga kepada Bu Juli ya. Nanti mohon minta masukan-masukan untuk kami bertiga agar lebih baik ke depannya. Diawali dengan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul dalam Vicon ya, video conference yang akan dipaparkan oleh saudara kita Pak Arif tentang melawan COVID-19. Dan tak lupa kita sholawat, senantiasa sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Sallallahu Wasallam, alaihi wasallam. kepada keluarganya, kepada tabiin sampai kepada umat akhir zaman. Baik, apa-apa saja yang akan yang dipaparkan oleh presenter, intinya adalah bagaimana kita atau kiat-kiat melawan COVID-19. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, saya sampaikan kepada Pak Arif Zainal untuk memaparkan materinya. Pada Pak Arif, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk Pak Aden yang telah memberikan waktu kepada saya. Kita mulai mungkin acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sebelumnya Bapak dan Ibu, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di ruang meeting Webex ini dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama saya mengucapkan terima kasih dulu kepada host
yaitu Bapak Ujang Kosmara. Yang kedua kepada moderator, terima kasih sudah mempersilahkan Bapak Aden Hafidh Hidayatullah, dan juga kepada para partisipan yang sudah berkenan hadir di ruang meeting ini, dan tidak lupa ucapkan terima kasih dan hormat saya kepada para instruktur yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di sini, dan mudah-mudahan nanti bisa memberikan feedback atau masukan terkait dengan presentasi yang tim ini paparkan dalam ruang meeting ini. Baik Bapak dan Ibu, pada saat ini materi yang akan saya bawakan adalah terkait dengan melawan COVID-19. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa coronavirus itu sudah datang ke Indonesia. Kita mengenal coronavirus datang ke Indonesia itu pada awal tahun ini atau sekitar bulan kedua. Nah, untuk itu mungkin ada beberapa dari kita atau termasuk saya juga masih perlu berkenalan dengan coronavirus ini supaya kita bisa lebih waspada. Makanya tema yang saya bawakan adalah melawan COVID-19. Bapak dan Ibu, untuk perkenalan pertama dengan coronavirus ini, kita akan berkenalan pertama-tama dengan apa itu virus corona. Karena tak kenal maka ta'aruf gitu. Jadi kita ta'aruf dulu dengan virus corona ini. Yang pertama adalah apa itu virus corona? Virus corona itu merupakan sebuah virus, karena kita ketahui bahwa makhluk hidup itu ada banyak sekali yang Allah ciptakan. Nah, virus itu adalah satu unit kehidupan yang terkecil biasanya, karena di atas virus biasanya ada bakteri. Nah, virus ini adalah turunan dari bakteri yang kecil, lebih kecil daripada bakteri. Virus ini ditemukan pertama kali di kota Wuhan, Cina pada tanggal 31 Desember 2019. Perbedaan mendasar pada coronavirus itu adalah atau coronavirus disease itu pelabelannya 2019 karena ditemukannya pada tahun 2019. Virus ini memang jenis virus ini telah ditemukan beberapa tahun lalu, termasuk virus SARS juga, Severe Acute Respiratory Syndrome. Itu merupakan bagian dari keluarga dari virus ini juga virus corona, karena corona itu diambil dari kata crown, corona, jadi itu adalah seperti mahkota. Jadi penampakan dari virus corona ini adalah seperti mahkota, seperti gambar yang tertera bisa Bapak Ibu lihat di monitor Bapak dan Ibu sekalian. Untuk selanjutnya, menurut UNICEF, kita berkenalan lagi dengan corona, bahwa bagaimana supaya kita bisa lebih waspada. Apa yang harus kita ketahui tentang penyebaran corona ini? Pertama, virus corona ini dapat hidup di tangan kita selama 10 menit. Jadi untuk menjaga supaya tangan kita terbebas dari virus tersebut, jadi sebaiknya kita membekali diri kita dengan sanitizer beralkohol di dalam kantong kita supaya mudah diakses, dan juga supaya ketika kita terpaksa untuk keluar rumah, kita dengan mudah mengakses sanitizer tersebut atau untuk mencuci tangan tersebut. Yang kedua, coronavirus ketika menempel pada kain, coronavirus itu ketika menempel pada kain bisa
bisa juga menempel dan bisa menularkan. Jadi ketika disentuh kainnya itu bisa menempel di tangan kita, bisa menularkan ke kita. Jadi ada baiknya kalau kita keluar rumah pakaian kita itu bisa dijemur atau langsung ditanggalkan, dicuci supaya minimal 2 jam kena sinar matahari karena virus ini katanya tidak tahan dengan sinar matahari. Yang ketiga, virus corona atau COVID-19 ini ukurannya lebih besar dari virus-virus yang lainnya kalau kita bandingkan dengan ukuran virus-virus yang lainnya, yaitu sekitar 400 sampai 500 mikro. Dan ini artinya untuk mencegahnya kita bisa menggunakan masker dalam bentuk apapun, dalam berbagai jenis masker, termasuk masker kain yang mudah kita dapatkan. Karena masker untuk medis itu memang susah untuk didapatkan dan memang penggunaannya tidak direkomendasikan oleh kita karena medis juga masih kekurangan untuk penggunaan masker ini. Selanjutnya, virus corona menempel pada permukaan logam. Nah, ketika virus corona kalau misalnya menempel pada permukaan logam, ini umurnya menurut penelitian adalah lebih lama dia bisa bertahan hidup. Untuk itu, ada baiknya untuk logam-logam yang biasa atau besi-besi yang biasa dekat dengan kita seperti pegangan pintu, terus juga pagar kita mungkin yang terbuat dari besi yang biasa kita pakai, biasa kita pegang, itu sebaiknya dibersihkan secara berkala supaya kita terjauh dari virus corona tersebut. Untuk selanjutnya, masih menurut UNICEF bahwa untuk mencegah supaya virus corona tidak masuk ke tubuh kita, kita juga bisa berkumur dengan air hangat, kalau bisa ditambahkan garam untuk membunuh kuman-kuman yang masuk melalui mulut kita atau kerongkongan kita, karena biasanya virus corona itu masuk melalui bagian kepala kita, bisa mulut, bisa hidung, atau bisa melalui mata, katanya seperti itu. Selanjutnya, virus corona tidak menetap di udara. Jadi sempat beredar juga informasi bahwa virus corona ini bisa hidup atau bertahan di udara sampai beberapa jam. Nah, menurut Dr. Indro katanya bahwa virus corona ini tidak bisa hidup atau tahan di udara karena dia itu hidup biasanya medianya dari droplet atau percikan air liur manusia, biasanya seperti itu. Sehingga ketika dropletnya sudah kering atau mungkin tidak tinggal lagi di inangnya, itu virus corona ini tidak bisa hidup. Jadi tidak bisa bertahan di udara. Tetapi kalau misalnya ada yang bersin, itu biasanya bisa menularkan karena memang bisa sampai ke orang lain bersinnya itu, dan bisa sampai 3 meter berdasarkan penelitian. Jadi untuk bersin itu mungkin ada hal-hal yang harus kita lakukan, termasuk memakai masker, menutup mulut, dan lain sebagainya supaya dropletnya tidak terkena dengan orang lain. Selanjutnya, jika sedang sakit, itu direkomendasikan untuk menggunakan masker. Nah, masker ini seiring dengan perkembangan ketika awal-awal virus corona masuk ke negara kita, itu masker itu hanya ketika kita melihat di televisi hanya direkomendasikan untuk orang-orang yang di medis saja. Nah, sekarang seiring dengan berkembangnya waktu, termasuk juga UNICEF juga sudah, WHO juga sudah memberikan pengumuman, termasuk beberapa hari terakhir juga Pak Ridwan Kamil, bahwa setiap orang standarnya pada saat ini ketika keluar rumah adalah harus menggunakan masker. Kenapa? Pertama, kita harus menghargai orang lain supaya jangan-jangan kita itu yang menjadi carrier, atau mungkin orang lain yang menjadi carriernya atau yang membawa virus coronanya, itu bisa kita cegah penularannya.
Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, terkait dengan gejala virus corona. Jadi kita harus mengenali gejala-gejala ketika seseorang terkena dengan COVID-19 atau Coronavirus Disease 19. Ada gejala-gejala yang bisa kita kenali, termasuk merefleksikannya kepada diri kita. Gejala umum yang biasa terjadi pada manusia ketika terinfeksi virus corona, yang pertama adalah demam, yang kedua adalah batuk kering, yang ketiga adalah sesak nafas. Untuk demam ini memang ada beberapa patokan yang diterapkan. Kita bisa melihat bahwa di beberapa tempat di media, ketika orang mau masuk ke satu tempat itu dicek dulu panasnya, termasuk di LC juga katanya ketika Pak Karni Ilyas mau masuk ke kantor itu dicek juga. Tapi beda-beda, ada yang mengatakan 38, ada yang mengatakan 37, ada yang mengatakan 39. Nah, kalau menurut Kementerian Kesehatan itu 37,5 itu katanya memang harus berhati-hati atau harus mulai menjaga jarak. Jadi 37,5 derajat Celcius tubuh kita itu biasanya ada gangguan, bisa kemungkinan bisa terdeteksi virus corona. Yang selanjutnya adalah batuk kering katanya. Jadi batuk kering ini tidak ada dahaknya mungkin ya. Jadi kalau ada dahaknya itu bukan merupakan gejala umum dari virus corona. Dan yang terakhir adalah sesak nafas. Sesak nafasnya itu katanya adalah sakit di paru-paru. Jadi ada juga sesak nafas dan tidak bunyi katanya. Sebab kalau bunyi itu bukan gejala umum dari virus corona. Bisa ngik seperti itu katanya. Itu kalau bunyinya seperti itu adalah bukan gejala dari virus corona. Biasanya itu adalah penyakit asma mungkin ya, atau kita kenal dengan penyakit bengek mungkin orang-orang kita biasa memanggilnya. Nah, kalau bunyi itu bukan gejala dari penyakit corona. Nah, secara lebih detail mungkin ini adalah gambaran dari gejala-gejalanya. Meskipun tidak setiap orang yang terkena atau terinfeksi virus corona ini mempunyai gejala-gejala ini secara detail, memang seperti ini, tapi tidak setiap orang, karena virus corona ketika masuk atau menginfeksi tubuh kita itu tergantung tubuh kitanya juga. Ada yang memang bisa merasakan demam, batuk dan lain sebagainya. Ada juga yang tidak bisa merasakan apa-apa karena imunitas tubuhnya itu tinggi. Jadi ketika imunitas tubuh kita tinggi, ketika pasokan makanan kita bagus, gizinya, imunitas tinggi, itu kita tidak merasakan gejala-gejala ini. Di hari pertama, hari ketiga biasanya seperti masuk angin misalnya, terus sakit tenggorokan, sore throat misalnya, terus juga ada sedikit demam, sedikit lelah. Itu untuk yang imunitasnya tinggi itu tidak seperti itu. Tetapi kalau misalnya imunitas tubuhnya rendah dan ada gejala-gejala ini, bisa langsung memeriksakan ke dokter, bisa memeriksakan ke pusat kesehatan, misalnya di kita itu ke puskesmas misalnya, atau pusat kesehatan yang terdekat di mana. Karena tidak bisa kita memeriksakan langsung apakah ini virus corona atau bukan. Itu menurut beberapa dokter yang mempresentasikan bagaimana cara memeriksa virus corona itu pada tubuh kita, ternyata tidak bisa seperti itu. Jadi harus berjenjang. Jadi dari misalnya kita memiliki gejala-gejala ini, terus memiliki riwayat pernah bertemu, riwayat pernah bersosialisasi dengan orang-orang yang terkena virus corona misalnya, seperti disebutkan oleh Gubernur Jawa Barat itu misalnya pernah ikut kebaktian misalnya di Lembang. Terus ada perkumpulan HIPMI misalnya di Bandung yang kemarin heboh beritanya ke Ibu Bupati Karawang misalnya dengan wakil wali kota Bandung karena menghadiri acara tersebut.
Nah, ketika kita punya riwayat pernah bersosialisasi dengan komunitas-komunitas tersebut, terus ada ini, kita sebaiknya memeriksakan diri dan insya Allah itu diterima. Nah, prosesnya itu biasanya katanya dari rumah sakitnya itu ketika dicocokkan oleh dokter, oh ternyata memang ada gejalanya, itu biasanya dilanjutkan dan direkomendasikan untuk merujuk ke rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah. Kalau di Jawa Barat itu salah satunya adalah Rumah Sakit Hasan Sadikin. Dari Rumah Sakit Hasan Sadikin nanti dicek lagi, sesudah dicek nanti baru bisa diperiksa darah. Jadi karena memang pada saat ini masih terbatas untuk pemeriksaan, meskipun pemerintah sedang menggalakkan untuk memperbanyak tempat-tempat untuk tes. Salah satunya adalah rapid test. Untuk rapid test juga beberapa waktu yang lalu, sekitar 2 minggu yang lalu dilaksanakan di Jawa Barat ini, di Kota Bandung terutama juga ada. Nah itu memang tidak sembarangan ternyata. Saya juga mengira bahwa itu bisa siapa saja bisa memeriksakan rapid test. Ternyata harus ada gejala yang dirasakan dulu dan punya riwayat dulu pernah bersosialisasi dengan orang-orang yang terkena virus corona ini. Bisa pasien dalam pengawasan, PDP atau orang dalam pengawasan, ODP. Baru kalau ada riwayat seperti itu, kita mendaftar secara online dan ketika datang itu bisa diterima untuk rapid test. Untuk selanjutnya, ini adalah beberapa hal yang mungkin dekat dengan kita sebagai sarana untuk bagaimana virus corona itu bisa berpindah ke tubuh kita. Ini ada gambar-gambar yang bisa kita lihat untuk mempermudah. Ini adalah berbagai tempat umum dan hal yang dekat sekali dengan kita. Misalnya ini ada sentuhan besi seperti itu dengan tangan kita, karena di besi itu sebagaimana diinformasikan dalam penelitian itu lebih lama umur hidupnya. Yang kedua itu di pegangan-pegangan seperti bis atau kereta api. Yang ketiga di tempat bermain juga, ini salah satu tempat umum juga banyak orang yang memegang barang-barang yang ada di sana, anak-anak ataupun dewasa. Ini di pegangan kereta api atau pegangan bis. Terus ini adalah tombol-tombol di lift misalnya. Terus juga ini di tempat makan. Terus juga di tempat-tempat yang lainnya. Terus juga uang juga. Dan ini seperti di tempat laundry, karena laundry umum. Bisa siapa saja bisa memegang tombol-tombol yang ada di sana. Nah, apabila ada orang yang terkena COVID-19 ini dan ke tempat itu, terus di tangannya terinfeksi virus tersebut, itu akan dengan sangat mudah virus-virus tersebut menempel di sana. Dan ketika kita tidak sengaja, karena biasanya refleks ya, tangan kita nerima uang, tangan kita memegang benda-benda yang ada di kendaraan umum, memegang tombol lift dan lain sebagainya, di restoran juga tempat makan, kita biasanya refleks untuk memegang bagian-bagian tubuh kita, bagian kepala terutama. Seperti mau misalnya memegang mulut kita, memegang hidung kita, terus kalau mata kita kelilipan juga kita pegang. Nah itu adalah sarana-sarana yang pada saat ini mungkin harus kita waspadai supaya kita tidak mudah untuk melakukan hal-hal tersebut. Karena itu adalah sarana bagaimana virus itu berpindah dari luar tubuh kita untuk masuk ke dalam tubuh kita. Untuk selanjutnya, supaya virus tersebut ketika sudah menempel di tubuh kita, sudah menempel di tangan kita misalnya, karena kita tidak sengaja untuk memegang benda-benda seperti yang saya perlihatkan di PowerPoint ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ini banyak sekali, di ATM juga mudah sekali orang virus tersebut menempel. Terus di WC umum juga mudah sekali. Ini ada orang sedang memegang saluran air di WC umum, di gym, terus di supermarket dan lain sebagainya. Yang harus kita lakukan adalah kita harus memakai masker, ya. Kita harus memakai masker dan menjaga jarak kita kalau bisa dengan orang-orang yang di sekitar kita itu adalah 2 meter atau lebih.
2 meter atau lebih. Kenapa 2 meter atau lebih? Karena ini supaya droplet dari air liur, karena biasanya suka kalau bersin tidak sengaja tidak ditutup misalnya seperti itu. Terus juga kalau misalnya sedang berbicara juga ada sebagian orang yang kalau bicara itu suka hujan lokal mungkin ya dibilangnya. Nah, itu menjadi sarana virus itu ikut keluar dari tubuh orang yang sudah terinfeksi tersebut. Dan virus itu bertahan dalam droplet itu karena dia mengkonsumsi asam amino, dan asam aminonya ketika masih ada di dalam air liur seseorang itu tentunya virusnya akan masih hidup. Dan ketika sudah kering, ketika asam aminonya sudah tidak ada, itu virusnya mungkin sudah bisa mati dan sudah tidak bisa untuk menulari lagi. Jadi social distancingnya atau kita menjaga jaraknya dengan orang lain itu kira-kira 2 meter. Seperti itu. Selanjutnya yang harus kita lakukan supaya terhindar dari virus tersebut dan supaya tidak menularkan kepada orang lain, itu kita adalah stay at home. Selanjutnya adalah stay at home. Jadi kalau tadi mungkin karena kita punya keperluan dan lain sebagainya tidak bisa tinggal di rumah, itu mungkin akan bersentuhan dengan benda-benda yang tadi diperlihatkan fotonya. Tetapi ketika kita memang memungkinkan untuk bisa diam di rumah, itu sangat direkomendasikan kita bisa diam di rumah atau tinggal di rumah, stay at home, supaya tidak terkena paparan virus corona. Selanjutnya adalah kita harus meningkatkan kewaspadaan. Maksudnya seperti apa? Jadi maksudnya kita harus meningkatkan kewaspadaan diri kita, karena bisa saja secara tidak sadar kita itu yang tertular, atau mungkin orang lain yang tertular karena kita tidak tahu. Jadi kalau nanti akan saya perlihatkan mungkin di slide selanjutnya sampai dengan kemarin data yang sudah terinfeksi itu berapa orang. Tetapi dalam satu saluran televisi ada wawancara dari TV One itu, dari Balkis Manisang kalau tidak salah, bahwa orang-orang yang terdata di dalam situs pemerintah itu covid19.go.id kalau tidak salah, itu adalah hanya sebagian kecil saja yang terdeteksi. Kenapa? Karena kesusahan akses gitu untuk memeriksakan diri. Dan setelah diperiksakan diri juga, ketika mulai ada pemeriksaan darah itu bisa sampai beberapa minggu baru keluar hasilnya. Nah, untuk itu jadi sangat mungkin itu bisa berlipat-lipat jumlah orang yang sudah terkena virus corona itu, atau orang dalam pengawasan atau pasien dalam pengawasan itu. Bahkan orang-orang yang tidak terdeteksi itu mungkin bisa bebas berkeliaran. Nah, salah satunya adalah kita harus meningkatkan kewaspadaan supaya kita bisa melindungi diri kita dan melindungi orang lain. Untuk selanjutnya adalah jangan lupa gunakan masker, sebagaimana tadi diinformasikan bahwa untuk memakai masker ini adalah sudah direkomendasikan oleh WHO, bahwa untuk saat ini dengan global pandemi coronavirus disease 19 ini, setiap orang yang mau keluar rumah itu direkomendasikan untuk memakai masker, dan boleh masker kain gitu, tidak usah memakai masker medis supaya mudah didapatkan. Bahkan sekitar 1 minggu yang lalu itu ada tutorial dari istrinya Pak Ridwan Kamil, Ibu Cinta, itu kalau kepepet kita tidak memiliki masker dan kita harus keluar itu boleh, silakan katanya dipraktekkan untuk membuat masker dari sapu tangan. Bahannya adalah sapu tangan yang biasa kita pakai yang ada, terus juga memakai karet. Itu bisa dipakai untuk masker darurat, karena saking pentingnya orang memakai masker pada saat ini ketika mau keluar rumah. Itu kita harus menggunakan masker. Dan yang selanjutnya adalah kita harus meningkatkan
imunitas tubuh kita. Jadi di tengah-tengah global pandemi ini, karena salah satu hal yang bisa mencegah tubuh kita supaya tidak terkena virus itu adalah imunitas tubuh. Jadi walaupun virus itu mungkin secara tidak sengaja masuk ke tubuh kita, kita bisa melawannya dengan imunitas tubuh kita yang kuat. Imunitas tubuh kita yang kuat itu yang pertama, kita harus bahagia katanya. Karena kalau bahagia itu otomatis imunitas kita juga bahagia. Lain halnya dengan kalau kita selalu sedih, bingung dan lain sebagainya. Jadi meskipun kita belum kaya, meskipun kita belum sukses, bahagia dulu yang utama. Kira-kira seperti itulah. Jangan sampai sukses dulu baru bahagia. Nah, untuk menunggu kesuksesan biasanya ada beberapa orang yang ditakdirkan lama seperti itu. Tapi kalau kita bahagia dulu saja, insya Allah cepat untuk menuju kesuksesan. Selain itu, pasokan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita juga harus makanan yang baik. Contohnya seperti buah-buahan, sayuran-sayuran, dan lain sebagainya. Atau mungkin bisa ditambah dengan suplemen. Yang pasti makanan tersebut biasanya untuk meningkatkan imunitas tubuh kita itu mengandung vitamin C, biasanya dalam buah-buahan, jeruk, pepaya, dan lain sebagainya. Dan vitamin E katanya. Kalau vitamin E biasanya ada di dalam brokoli atau bayam. Seperti itu. Dan ini hal-hal yang harus tips, mungkin ada tips juga yang harus kita laksanakan kalau kita tidak memiliki pilihan untuk tinggal di rumah. Jadi kita harus keluar rumah bagaimanapun juga, karena ada orang-orang yang tidak memiliki pilihan. Dia harus keluar rumah karena memang harus mencari nafkah, karena harus ini, harus itu. Lain halnya dengan sebagian dari kita mungkin yang dengan tinggal di rumah saja, berasnya sudah ada, terus lauk pauknya sudah ada, bisa nyetok untuk 1 minggu dan lain sebagainya. Ada orang-orang yang memang harian itu bisa menggunakan tips ini kalau mau keluar rumah. Yang pertama tentu kita harus berdoa supaya kita mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa keluar rumah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, supaya kita mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus juga ucapkan salam kalau bertemu orang. Jadi tidak langsung bersentuhan tangan, tapi cukup assalamualaikum saja mungkin ketika bertemu orang. Karena kalau harus salaman bisa jadi itu secara tidak sengaja virus yang menempel di orang lain pindah ke kita. Atau bisa jadi yang ada di kita karena kita tidak sadar sudah terkena virus bisa nempel ke orang lain. Seperti itu. Terus menjaga jarak juga ketika kita sedang berbicara. 2 meter, 1 meter dan lain sebagainya. Jadi tidak terlalu dekat berhadapan-hadapan ketika sedang ngobrol. Yang selanjutnya adalah kita harus menghindari keramaian. Jadi tidak mendekati tempat yang berdesak-desakan seperti itu. Jadi ke tempat yang lowong saja gitu kalau harus berbelanja dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya kita harus menutupi batuk kita atau bersin kita itu dengan tangan kita. Kalau tidak memakai masker, tapi harusnya memang pakai masker. Jadi tutup pakai masker, atau bisa juga dengan bagian dalam dari sikut kita. Selanjutnya adalah kita harus bisa menahan diri untuk tidak memegang hal-hal yang tidak perlu. Misalnya ketika kita sedang membeli sesuatu di warung, ada ini dipegang, ada meja dipegang dan lain sebagainya, karena sudah terbiasa seperti itu. Karena bisa secara refleks kita memegang bagian-bagian dari wajah kita, mulut kita, hidung kita, mata kita, dan itu adalah sarana virus bisa masuk ke dalam tubuh kita. Selanjutnya adalah kita harus rajin-rajin mencuci tangan. Untuk saat ini cuci tangan adalah merupakan hal yang paling efektif untuk mencegah penularan dari virus corona ini ke tubuh kita. Karena virus corona juga itu ketika menempel di tangan kita itu bisa dibersihkan dengan sabun apapun. Jadi dengan sabun itu bisa bisa hilang virus coronanya, bisa mati. Jadi ketika kita sudah bersosialisasi dengan orang, kita membeli sesuatu, kita menerima uang dari orang,
dan lain sebagainya, itu kalau kalau mencuci tangan, insya Allah virus coronanya bisa hilang dan bisa juga menggunakan hand sanitizer. Tapi kalau hand sanitizer untuk saat ini cukup susah ya, dan kalaupun ada biasanya cukup mahal harganya. Jadi yang paling mudah dan yang paling murah itu ya cuci tangan pakai sabun, karena berdasarkan informasi dari para dokter itu sabunnya bisa sabun apapun mereknya katanya. Dan yang selanjutnya adalah sampai rumah itu direkomendasikan kita untuk mengganti baju kita langsung dicuci. Kenapa? Karena sangat mungkin sekali ketika kita bersosialisasi dengan orang, itu virus tersebut bisa menempel di baju kita. Kalau baju kita sampai rumah itu harus langsung diganti, harus langsung dicuci. Jangan sampai kita bersosialisasi dulu dengan orang-orang yang ada di rumah, dengan anak kita, dengan istri kita, dengan orang tua kita. Jangan-jangan di pakaian kita menempel virus tersebut dan itu akan mudah sekali menular ke orang lain. Dan yang selanjutnya adalah ini mungkin tips juga cara mencuci tangan. Ada 7 langkah cuci tangan yang baik dan benar. Kenapa ada langkah-langkah ini? Karena memang biasanya kita itu pengen cuci tangan tuh cepet-cepet gitu, karena tidak terbiasa untuk cuci tangan dengan yang direkomendasikan seperti ini. Kenapa direkomendasikan pakai step 1, step 2, step 3 sampai dengan step 7? Karena ini harus sampai ke lekuk-lekuk tangan kita yang dicucinya. Jadi step pertama adalah bagian dalam tangan kita semuanya bisa terkena sabun sehingga bisa mematikan virus corona itu kalau misalnya menempel di tangan kita. Step kedua itu di bagian atas tangan kita bisa bergantian. Biasanya kalau mau makan juga kita mencuci tangannya bagian dalam saja ya, apalagi kalau makannya di rumah makan Padang. Cukup ujung tangan saja yang dicuci, kita langsung makan. Nah itu direkomendasikan seperti ini. Yang ketiga itu sela-sela tangan kita. Yang keempat itu ujung tangan kita itu biasanya bagian dalam tangan kita supaya bersih juga. Terus yang kelima masih sela-sela ibu jari kita. Yang keenam sama ujung jari-jari kita. Dan yang ketujuh adalah pergelangan juga sebaiknya dicuci. Dan yang lainnya ini adalah dikeringkan tangan kita. Bapak dan Ibu, ini adalah informasi terakhir. Sebagaimana saya informasikan tadi, saya update informasi terakhir tentang data COVID-19 di Indonesia. Saya update kemarin tanggal 14 April jam 16.30 bahwa kasus yang sudah terdeteksi itu artinya pasiennya sudah dicek darahnya, sudah dibawa ke balitbank darahnya dan sudah keluar hasilnya. Itu ada 4.839 kasus per 14 April sore itu. Yang dirawat itu berarti masuk ke ruang-ruang isolasi itu sudah ada 3.954, yang meninggal 459 dan yang sembuh 426. Itu dari berbagai daerah di Indonesia, karena ini situsnya adalah situs dari dari keseluruhan provinsi di Indonesia. Atau adapun secara detail itu tiap provinsi juga untuk saat ini sudah membuat situs masing-masing. Untuk Jawa Barat misalnya Picobar itu khusus untuk informasi COVID-19 di Jawa Barat, dan itu sampai detail kalau tidak salah. Penampilannya itu sampai detail ke kecamatan mana ada orang yang sudah terindikasi virus itu, baik ODP maupun PDP. Kenapa diinformasikan? Karena supaya kita lebih waspada mungkin ketika memasuki daerah-daerah yang istilahnya sekarang mungkin zona merah dan lain sebagainya seperti itu. Dan dengan tingkat penyebaran yang tinggi ini, kita baru mendeteksi keberadaan virus corona itu sekitar awal Maret.
dengan dulu pernah heboh pasien nomor 1, pasien nomor 2 yang mereka adalah pekerja seni dari Depok itu. Mereka bertemu dengan temannya orang Jepang katanya di sebuah klub dansa kalau tidak salah itu di Jakarta karena tertular. Nah, semenjak awal Maret sampai dengan sekarang itu asalnya 2 dan sekarang juga mungkin sudah 2 bulan itu sekarang sudah mencapai 4.000 sekian. Jadi percepatan kenaikannya itu amat sangat cepat sekali penyebarannya. Dan ini sangat dimungkinkan ini lebih besar angkanya dari yang tertera di dalam ini. Kenapa lebih besar? Salah satunya karena susah karena rapid test itu memang belum terlalu masif untuk dilaksanakan gitu. Jadi agak banyak orang yang mungkin sudah tertular tetapi belum bisa memeriksakan atau mungkin orangnya juga tidak mau untuk memeriksakan diri. Seperti itu. Dan hal yang mudah untuk kita laksanakan untuk mencegah itu ada ini APD mandiri, alat pengaman diri mandiri. Yang terakhir ini mungkin memakai medis memakai masker non medis seperti yang tadi diinformasikan, memakai masker kain tidak sekali pakai karena mahal juga. Mungkin kalau masker medis itu sekarang sudah di angka di atas 5.000 untuk sekali pakai juga sayang. Dan ada kasus juga masker medis yang dipakai sekali pakai itu ada yang dibersihkan lagi dijual lagi. Jadi sebaiknya memang memakai masker kain. Terus memakai sarung tangan plastik kalau misalnya memungkinkan seperti itu supaya lebih aman. Di tukang plastik juga saya pernah membeli di pasar itu mudah sekali kalau misalnya kita mau memakai sarung tangan plastik ini. Terus selanjutnya seperti yang tadi awal-awal diinformasikan sebaiknya kita juga membawa hand sanitizer atau sabun cuci tangan ketika kita mau berpergian supaya mudah untuk membersihkan tangan kita. Baik Bapak dan Ibu, mungkin itu presentasi yang bisa saya informasikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Mangga Pak Den. Halo Pak Den. Ya, alhamdulillah. Luar biasa ya Pak narasumber ini, Pak Arif Zainal. Mohon maaf barusan ada sedikit kegagalan koneksi. Baik, mulai dari sejarah, gejala sampai APD mandiri ini sangat detail ya Pak Arif. Tapi tadi ada kata-kata lowong. Lowong itu apa ya Pak? Baik, untuk teman-teman atau guru-guru Bapak guru hebat di sini, jika ada yang ditanyakan, saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk hal-hal yang terkait dengan corona. Saya persilahkan. Mungkin luar biasa ya Pak Arif, sangat detail, mungkin ini sangat dipahami. Baik, mungkin dari Pak Arif sendiri mungkin ada masukan-masukan terkait ini Pak, mudik nih. Saya juga nggak bisa mudik, mungkin dari berbagai materi untuk seperti saya atau teman-teman yang senasib dengan saya nih nggak bisa mudik terkait dengan wabah corona. Sambil menunggu pertanyaan Pak Arif. Baik, untuk mudik ini menjadi perhatian ya di Indonesia ini, terutama sekarang sekitar kurang dari setengah bulan lagi memasuki bulan puasa. Mudik ini memiliki perhatian yang lebih di Indonesia itu. Untuk itu
beberapa kementerian termasuk pemerintah itu mengeluarkan surat-surat resmi supaya tidak ada mudik gitu. Pak Jokowi kemarin melaksanakan konferensi pers bahwa PNS yang ada di Jakarta itu dan sekitarnya tidak boleh mudik, katanya seperti itu. Sampai presiden saja mengatakan seperti itu. Terus eh, di dilanjutkan juga dengan keputusan Menteri Agama, Pak Fakhrul Roji. Dia juga memberikan surat edaran bahwa mudik itu dilarang untuk saat ini. Jadi tidak boleh untuk mudik dulu. Bahkan jangankan untuk mudik gitu kan, dari MUI saja untuk sholat Jumat saja sekarang sudah dibatasi gitu. Sholat Jumat saja sudah dibatasi dan memang kasus kemarin dari Pak Ridwan Kamil itu jadi pelajaran juga buat kita. Jadi ada seorang pekerja mungkin di Jakarta, dia pulang ke Tasik. Nah di Tasik itu orang tuanya kebetulan sedang stroke. Dan ketika stroke itu dia beberapa lama setelah ditengok oleh kerabatnya itu, yang stroke dan tidak kemana-mana hanya tinggal di Tasik itu ternyata positif COVID-19 gitu. Jadi otomatis, nah ini yang harus kita jaga itu. Karena memang kebanyakan yang meninggal karena COVID-19 itu adalah disertai dengan penyakit penyerta gitu. Apalagi yang stroke biasanya umurnya sudah agak tua lah mungkin seperti itu, dan itu memang sangat rentan sekali. Dan satu lagi ini kemarin berbagi dengan yang Jumatan kemarin, katanya ada orang Bandung, dia kebetulan harus ada hal yang dibereskan di Garut, dia harus mudik lah seperti itu istilahnya, dan kebetulan hari Jumat. Nah ketika Jumatan itu orang-orang di sebelahnya sudah tahu ini orang Bandung, orang kota, awas corona gitu. Jadi perhatian juga supaya kita kan nggak enak juga gitu. Kita Jumatan biasanya biasa, ini orang-orang jadi nyeret gitu, jadi nggak mau deket-deket dengan kita. Nah seperti itu saja mungkin. Itu Pak Aden ada pertanyaan dari chat Bu Yuli. Betul sekali. Baik dari Bu Yuli ya. Luar biasa Pak Arif. Ini Pak, betul. Ada dari Bu Juli, bagaimana Pak nih prediksinya kapan nih COVID-19 hilang atau musnah seperti virus SARS yang dulu akhirnya bisa hilang? Baik dari saya mungkin berdasarkan literasi yang pernah dibaca, karena memang saya bukan dokter juga, tapi dari literasi itu bahwa virus corona itu seperti hal-hal yang terjadi sebelumnya itu adalah seperti ada awalnya sedikit, terus ada puncaknya dan nanti akan menurun lagi. Kenapa? Karena tubuh kita ini memiliki imunitas. Jadi menurut dokter Indro itu tubuh kita kalau normal, itu jadi antasan di ada yang bocor ya. Tubuh kita kalau normal memproduksi imunitas itu 7 hari itu virus corona itu akan hilang dari tubuh kita. Nah seperti itu. Nah kalau yang misalnya parah juga itu tidak bisa hilang. Jadi bagaimana prediksinya tentunya kalau misalnya terkait dengan kesembuhan itu, insya Allah semuanya akan sembuh kalau misalnya imunitas tubuhnya bagus. Itu insya Allah akan sembuh, bisa mengisolasi diri sendiri di rumah. Kalau sudah terkena virus corona itu, kalau misalnya gejala-gejala yang tadinya terus menerus terjadi, itu bisa memeriksakan diri dan bisa sembuh sendiri. Itu kurva normalnya memang seperti itu. Jadi sedikit dulu, nanti seperti di Wuhan itu nanti akan terjadi banyak-banyaknya pasien seperti itu sampai nggak bisa ketampung. Nah dari nanti akan sedikit lagi karena manusia memproduksi imunitas tubuh, dan ketika sudah memproduksi imunitas tubuh itu virus tidak bisa masuk lagi karena memang
sudah kenal tubuh kita dengan virus itu, jadi akan langsung dia membackup virus tersebut. Seperti itu. Wah, luar biasa. Ya luar biasa, Pak. Betul ya prediksinya kalau dalam matematika itu kayak distribusi normal ya atau kurva normal ya, gitu ya Pak. Betul, kurva normal seperti itu. Jadi Kurva normal, betul. sekali heula seueur deui, dan di dunia ini sepertinya kurva normal semua ya. Ada yang miskin sedikit, miskin banget, yang pertengahan banyak, yang kaya banget juga sedikit seperti itu. Luar biasa ya, sama kalau di kelas juga ya Pak ya. Di kelas juga Ada yang seperti itu. pintar sekali, ada yang normal dan ada yang kurang pintar. Mungkin seperti itu ya Pak. Seperti itu. Jadi mudah sekali ya memprediksi nilai juga kalau kita sudah kenal dengan kurva normal. Jadi kalau nilai yang di Betul. cowok itu seperti itu. Kalau yang normal ya Baik, normal. nampaknya betul. Betul sekali Pak. Nampaknya cukup ya untuk pertanyaan karena keterbatasan waktu. Mungkin dipersilakan kepada Bu Juli atau kepada instruktur untuk memberikan masukan Ya, memberikan untuk kita bertiga. Silakan Ibu atau Bapak instruktur, silakan. Iya, terima kasih ya kepada Pak Aden sebagai moderator ya Pak Aden ya. Betul, Pak. Tidak banyak masukan saya kalau dari player yang akan dibahas di player itu huruf Bapak ya, warnanya backgroundnya udah bagus, tapi hurufnya tidak kontras dengan background sehingga kita tidak jelas melihat dan membaca hurufnya tersebut. Ya disarankan sih hurufnya itu warnanya cari yang lebih terang karena backgroundnya bapak-bapak mah suka yang gelap-gelap gitu ya backgroundnya. Tapi nggak bagus. Tampilannya unik gitu, adem. Itu dari itu kalau player hanya itu saja. Terus kalau PowerPoint sudah bagus, cuma tampilan di beberapa slide masih ada tulisan-tulisan kecil yang kami partisipan tidak bisa membaca jelas. Materi memang lagi upgrade ya, maksudnya memang pemilihan yang tepat di saat COVID-19 seperti ini. Memang ini materi yang harus terus dibumingkan di Santero Jawa Barat ya terutama. Kemudian kalau dilihat dari cara moderator menyampaikan dan mengelola acara cukup jelas, dan saya salut kepada Pak Aden ya, ini bisa komunikatif baik dengan partisipan maupun dengan presenternya. Dari presenter sendiri penyajian sudah oke. Mungkin itu aja ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan tidak menyinggung perasaan Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Maksud untuk menggurui, saya hanya ngasih masukan yang pas untuk pikon ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih masukannya itu Pak Arif, Pak Ujang dan saya sendiri ya, layar dan lain sebagainya. Luar biasa Bapak Ibu, tak terasa ya dari jam 13 atau jam 1 sekarang sudah hampir jam 2. Oke. Di sini saya cek dulu betul sekali ya Bu Dini, Bapak-bapak senang dinopoek ya. Itu ambigu sekali ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan cukup tadi masukan yang luar biasa dari instruktur. Kalau begitu saya mohon pamit, mohon maaf atas segala kesalahan. Sebelum tutup saya persilahkan ke Pak Ujang lagi sebagai host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hebat sekali untuk penyajian kali ini Pak Aris, paparannya mengenai melawan COVID-19 ini. Memang benar sekali apa yang tadi dipaparkan oleh Bu Lili, mengenai kita harus membumingkan. Coba kalau seumpamanya atau seandainya ada dari anak didik kita yang bergabung pada segmen ini atau pada pikon ini, wah sangat luar biasa, ini edukasi. Makanya tadi Pak Arif ini apakah promkes di puskesmas atau guru ya? Detail banget ininya, Bu. Betul, detail banget ininya untuk penjelasannya.
malahan hampir seperti promkes atau promosi kesehatan di PKM di Majalaya juga sama gitu. Baik, mungkin seumpamanya kalau oh ya, tak lupa terima kasih kepada partisipan juga Pak Ridwan tadi, beliau mungkin tadi masuk, saya cek, namun sekarang mungkin ada pindah ke grup lain, soalnya kita juga setelah kita pasti ada grup-grup lain yang akan Vicon. Terima kasih telah bergabung dengan tim kami atau Vicon pada siang ini. Saya Ujang Kosmara, izin pamit. Terima kasih segala bentuk masukannya dan kerjasamanya. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif, jurusan ini ya jurusan kesehatan.